Tahukah kalian apa itu drone dan kegunaannya? Drone adalah pesawat terbang tanpa awak dalam bahasa Inggris. Benda ini disebut juga dengan Unmanned Aerial Vehicles UAV. Salah satu kecanggihan dari drone adalah dapat dikendalikan dengan jarak jauh melalui remote control. Dilengkapi dengan fitur kamera, drone dapat menangkap gambar maupun video dari atas. Banyak orang menggunakannya dan menjadikannya sebagai hobi karena terlihat asik menerbangkannya. Namun, tak disangka, drone rupanya bermanfaat dan dapat membantu dunia militer. Lantas, apa yang membuat drone ini menjadi istimewa? Berikut artikel mengenai drone, jenis, dan fungsinya. Drone atau Unmanned Aerial Vehicles UAV adalah pesawat tanpa awak. Alat ini dikendalikan oleh seseorang yang disebut dengan pilot drone. Sang pilot bertugas untuk mengendalikan drone dari jauh melalui remote control yang sudah terkoneksi dengan UAV ini dilihat secara fisik. Alat ini terlihat seperti pesawat atau helikopter karena disertai dengan baling-baling dan mampu terbang jauh ke atas. Meski terlihat serupa, nyatanya drone memiliki kegunaan yang jauh berbeda. Alat ini dilengkapi dengan item kamera yang dapat membuat pengguna pilot dapat memantau dan merekam dari ketinggian. Pesawat tanpa awak ini digerakkan melalui tenaga baterai yang terpasang di dalamnya. Tenang saja, Anda tidak perlu panik bila daya baterai tersebut habis, cukup dengan mengisi ulang kembali dayanya. Drone bisa menyala dan dapat digunakan kembali. Seiring perkembangan zaman, drone banyak digunakan oleh berbagai kalangan baik kebutuhan pengambilan gambar maupun untuk kebutuhan pekerjaan. Beberapa kegunaannya yakni seperti untuk vlog, video traveling, dan lain sebagainya. Berikut ini ada beberapa penjelasan mengenai istilah umum, fungsi, jenis-jenis drone, dan bagian dari drone. Perkembangan EPTIK di Indonesia saat ini terus berkembang pesat. Dari awal mula mengambil video atau gambar masih menggunakan kamera, hingga sekarang sudah terdapat drone yang dapat membantu mengambil gambar maupun video dari jarak jauh. Drone UAV, Unmanned Aerial Vehicle, merupakan pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh remote control. Multirotor merupakan air-auto-air dan dinamo sebagai penggerak drone yang jumlahnya lebih dari satu. GPS, sistem navigasi satelit yang digunakan untuk menunjukkan posisi dari alat yang dipakai dan jumlah. Ribuan tergantung dari kegunaan alat tersebut. GLONASS, Global Navigation Satellite System ini hampir sama seperti GPS, yaitu sistem navigasi satelit yang digunakan untuk mendeteksi posisi dari alat tersebut. IMU, Inertial Measurement Unit, merupakan komponen utama dari drone, yaitu alat yang di dalamnya terdapat accelerometers dan gyroscopes digunakan untuk mengukur dan menginformasikan kuat lemahnya medan, magnet, serta mengatur kestabilan posisi drone. Kalibrasi kompas. Kalibrasi kompas ini sebagai prosedur safety dari setiap drone yang bertujuan untuk memastikan posisi drone dengan benar, agar dapat menyamakan pergerakan IRC dan dapat menjalankan perintah dengan benar. Satelit, jumlah satelit yang dapat dilihat di device pengontrol yang jumlahnya sebagai petunjuk satelit yang melakukan penguncian pada drone yang terhubung GPS. RTH, Return to Home, yaitu fitur pada drone yang berguna untuk mengatur drone yang telah disetting agar dapat kembali ke pangkalan. Pilot drone, orang yang menjalankan drone dari jarak jauh menggunakan alat kendali. Safety prosedur. Pada saat mengendalikan drone, kita harus selalu mengutamakan keamanan drone, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah safety prosedur. FPV First Person Drone, sudut pandang kamera yang digunakan untuk mengatur arah sesuai dengan keinginan. RTF Ready to Fly, posisi yang menunjukkan kesiapan drone untuk diterbangkan. TSC Electronic Speed Controller, sistem untuk mengatur cepat lambat drone pada posisi di udara. FC Flight Controller, alat yang digunakan untuk mengontrol drone agar sesuai dengan perintah.
VPS Vision Positioning System adalah sistem yang memberikan informasi dan mengatur ketinggian dari posisi drone. FPV First Person View, sudut pandang pertama sebagai pilot yang menerbangkan drone, dan biasanya fitur ini berbentuk kacamata khusus yang digunakan untuk melihat langsung. Propeller prop, baling-baling yang biasanya berjumlah 2, 3, 4, 8, dan seterusnya, dan berguna untuk memberikan daya angkat pada drone, pengendalian arah, penyeimbang. RC Remote Control yang digunakan untuk mengendalikan arah drone dari jarak jauh. Kamera, alat yang digunakan untuk menampilkan gambar untuk merekam video, melihat, serta memotret gambar. Gimbal, alat yang digunakan sebagai penyeimbang kamera, berbentuk masing-masing berbeda disesuaikan dengan kebutuhan. Gimbal berfungsi untuk menghindari goncangan dari drone, agar pada saat proses pengambilan gambar tidak tabur-bur. Rotor, mesin penggerak dari propeller yang jumlah dinamo disesuaikan dengan jenis drone. Shock absorber, alat peredam getaran yang berguna memberikan keseimbangan agar kamera tetap lurus dan stabil. Landing skirt, kaki drone yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pendaratan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selain wajib mengetahui bagian-bagian yang terdapat pada drone, Anda juga dianjurkan untuk mengetahui jenis-jenis drone yang akan sangatlah penting bagi keperluan Anda. Drone mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih, maka dari itu, drone juga memiliki beberapa jenis yang secara penggunaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu 2 kopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 2. 3 kopter tricopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 3. 4 kopter quadcopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 4. 6 kopter hexacopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 6. 8 kopter octacopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 8. Pada saat ini, perkembangan drone cukup pesat di Indonesia. Bahkan hingga kini, banyak dari berbagai kalangan yang menggunakan drone. Entah untuk kebutuhan pribadi maupun untuk digunakan dalam kebutuhan penting. Berikut ada beberapa jenis drone berdasarkan fungsinya. Drone militer. Drone militer berfungsi untuk kepentingan di bidang militer. Adapun jenis drone militer yang populer adalah UAV Predator dan Reaper. Di Indonesia ada beberapa jenis drone militer, yaitu Puna Gagak, Puna Pelatuk, Puna Walung, dan lain sebagainya. Drone consumer. Drone consumer jenis ini biasanya sering digunakan oleh para pengguna yang memiliki hobi memotret dan membuat video. Fungsi dari drone consumer tidak lain yakni untuk menyalurkan hobi penggunanya. Oleh karena itu, pada drone ini dilengkapi fitur kamera beresolusi tinggi. Drone consumer yang biasa digunakan seperti G Mavic Pro, GoPro Karma, dan G Phantom. Drone mainan. Drone jenis mainan ini biasanya tidak memiliki kamera pada perangkatnya, karena drone ini hanya berfungsi sebagai mainan saja. Drone ini pula yang biasanya digunakan oleh pilot pemula untuk kegiatan berlatih simulasi menjalankan pesawat. Drone profesional. Drone profesional biasanya digunakan penggunanya untuk alat produksi sebuah proyek atau video. Drone profesional hampir sama seperti drone consumer. Hanya saja perbedaannya pada drone profesional kualitas kamera lebih baik dibandingkan kualitas kamera drone konsumen. Drone industrial adalah lanjutan dari drone profesional dan memiliki baling-baling cukup banyak. Biasanya disebut sebagai konfigurasi multirotor. Drone ini biasa digunakan pada industri film besar di bidang pertanian dan digunakan untuk membantu menyiram pupuk pada tanaman serta menyemprotkan pestis. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai pengertian drone disertai istilah umum drone, bagian-bagian drone, jenis-jenis drone, dan jenis drone berdasarkan fungsinya. Perlu diingat bahwa drone memiliki peran penting untuk kemajuan teknologi di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video. Penjelasan ini kita akan melanjutkan. Di part selanjutnya semoga melalui video ini menambah wawasan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu.